Halo Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang saya kasihi. Bertemu lagi di channel Legend Chen. Legend Chen pada hari ini akan mengajak anak-anak, terutama anak-anak kelas 6, untuk memahami pendalaman materi IPA. Jadi nanti Legend Chen akan membuat beberapa pembahasan supaya kalian semakin mantap dan semakin yakin dalam mengerjakan soal tryout dan juga ujian sekolah ya. Langsung saja kita mulai. Sebelumnya kalian harus like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel Legend Chen semakin berkembang ya. Dan juga banyak teman-teman kalian yang mengetahui ilmu yang sama seperti kamu. Langsung saja kita mulai anak-anak. Legend Chen akan share screen. Ya. Pembahasan soal dan kisi-kisi ini berdasarkan dari kisi-kisi Dinas Pendidikan ya. Jadi ini adalah video pertama pembahasan kisi-kisi dan soal IPA. Di video pertama ini kita akan mempelajari mengenai makhluk hidup. Adapun indikator dari kisi-kisi ini meliputi yang pertama adalah nanti ada indikator disajikan gambar bagian tubuh hewan, cakar atau paru, di mana kalian sebagai peserta didik mampu menghubungkan antara tubuh dengan fungsinya ya. Materinya adalah bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Kompetisi yang diinginkan adalah menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Nah, di sini anak-anak lihat ada level kognitifnya level 2. Jadi maksudnya ketika ada gambar atau ada suatu ilustrasi yang diberikan, tidak langsung diberitahukan itu gambar apa, itu ilustrasi apa, tapi anak-anak berpikir terlebih dahulu baru bisa menjawab soalnya. Itu namanya level kognitifnya level 2. Ya, yang pertama di sini Legend Chen berikan soal. Di bawah ini merupakan pasangan paruh dan kaki yang tepat pada unggas pemakan daging. Ya. Coba anak-anak ingat, pemakan daging itu meliputi hewan apa saja? Ya, yang namanya unggas, berarti dia kelompok burung ya. Kelompok burung. Pemakan daging untuk kelompok burung ada apa aja? Ada elang dan raja wali contohnya. Nah, di sini ada pilihan yang A. Bisa kalian lihat. Coba tebak hewan apa saja itu dan paruhnya apa itu? Ya, benar. Itu adalah hewan bebek. Dan paruhnya apakah paruh bebek seperti itu? Ya, paruh bebek seharusnya ada yang namanya selaput-selaput ya. Nah, kalian bisa lihat materi ini di video pembelajaran Legend Chen sebelumnya ya. Sudah Legend Chen kasihkan linknya supaya kalian bisa langsung masuk ke link tersebut dan bisa memahami lebih dalam. Lalu yang B diberikan gambar, ya benar, yang sebelah kiri itu adalah paruh elang, yang sebelah kanan adalah kaki elang, ya. Oke. Nah, kemudian yang C itu ada paruh elang dan yang sebelah kanan adalah kaki si bebek. Berarti ini belum tepat ya untuk pilihan A dan C. Sedangkan untuk pilihan D adalah si burung kutilang sama kakinya, benar itu. Nah, tapi di sini pertanyaannya adalah paruh dan kaki yang tepat untuk unggas pemakan daging ya anak-anak ya. Anak-anak wajib memilih pasangan untuk unggas pemakan daging. Siapa yang tahu di sini? Ya benar. Jadi pilihannya adalah yang B ya, adalah hewan elang dan juga kakinya. Jadi kakinya anak-anak bisa lihat kukunya tajam, fungsinya untuk mencengkeram mangsanya. Betul.
Betul, paruhnya runcing untuk mengoyak daging dari musuhnya. Oke, next. Nah, yang kedua, masih dengan kompetisi yang sama, menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Materinya juga sama, namun di sini yang akan dibahas adalah fungsi bagian tubuh yang lain. Nah, kita akan melihat bentuk kaki hewan. Pada gambar di bawah ini digunakan untuk, nah, siapa yang masih ingat tadi soal sebelumnya? Iya benar, ini memiliki kuku yang tajam, ya. Seperti yang sudah diketahui bahwa kuku yang tajam untuk mencengkram mangsanya. Di sini ada pilihan memanjat pohon, mencengkram mangsa, mengais makanan, dan bertengger di ranting. Jadi jawaban yang benar adalah iya, mencengkram mangsa. Sekali lagi anak-anak bisa lihat video pembelajaran sebelumnya. Linknya sudah disertakan oleh Legend Chain ya. Biar lebih mantap lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini masih dengan kompetisi materi dan indikator yang sama, tapi dengan soal yang berbeda. Di sini soalnya adalah makanan burung pada gambar. Karena level kognitifnya adalah level 2, jadi anak-anak wajib memikirkan terlebih dahulu nama hewan yang ada di gambar ini. Burung apa anak-anak? Iya benar, ini namanya burung elang ya. Nah, di sini ada pilihannya, buah, biji, daging, dan nektar. Siapa yang tahu nektar di sini? Iya, nektar adalah madu yang dihasilkan dari bunga ya. Jadi jawabannya mana anak-anak berdasarkan gambar ini? Betul, jawabannya adalah pemakan daging ya. Kalau pemakan nektar namanya burung apa? Iya pintar, burung kolibri ya. Iya, pemakan buah bisa burung beo, pemakan biji bisa burung pipit ya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini diberikan kompetisinya masih sama. Ya. Materinya juga bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Namun indikator yang diinginkan adalah peserta didik mengetahui dan menentukan hubungan antara fungsi tanaman dengan bagian-bagiannya, meliputi daun, batang, dan akar ya. Nah, kalian bisa cek linknya. Ya, sudah Legend Chain berikan. Di situ kalian bisa lihat materi mengenai bagian-bagian bunga kalau di situ ya. Oke. Nah, ada soal di sini. Perhatikan gambar bagian-bagian tumbuhan berikut. Nah, diberikan satu tumbuhan di mana bagian-bagiannya tidak ada, hanya ditunjuk menggunakan huruf A, B, C, D, E, dan F. Ya. Di mana yang ditanyakan adalah fungsi bagian F pada tumbuhan, kecuali. Jadi anak-anak perhatikan ada kata kecuali. Kalau kata kecuali, anak-anak pilih jawaban yang salah. Ya, yang salah maksudnya yang bukan merupakan fungsi bagian tersebut. Di sini ada penyerapan air dan zat hara, menyimpan cadangan makanan, melakukan respirasi, dan juga melakukan proses fotosintesis. Sebelum kamu jawab, Legend Chain akan membahas lebih dalam mengenai fungsi-fungsi dan nama bagian pada tumbuhan. Kita ke slide selanjutnya. Di sini Legend Chain akan jelaskan bagian tanaman. Seperti pada soal tadi, ada bagian tanaman yang tidak diketahui, hanya dituliskan hurufnya saja, A sampai F. Di sini kita akan coba pelajari nama-nama bagian tanaman tersebut ya. Oke, kamu bisa lihat di sebelah kanan sudah ada
nama-nama bagiannya. Yang A ternyata bunga. Yang B buah. Yang C biji. Yang D daun. Yang E batang. Yang F akar. Nah, kalau anak-anak sudah tahu bagian-bagian ini, pasti anak-anak bisa menentukan fungsi-fungsinya ya. Sekarang kita akan lihat satu persatu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan berikut. Kita akan bahas dari yang A terlebih dahulu, yaitu bunga. Untuk lebih dalamnya lagi, kalian bisa cek di video pembelajaran Legend sebelumnya, ada di situ mengenai bagian-bagian bunga. Ya. Seperti yang kita ketahui, bunga merupakan alat perkembangbiakan secara kawin pada tumbuhan. Maksudnya perkembangbiakan secara kawin adalah adanya pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Siapa yang masih ingat? Sel kelamin jantan pada bunga disebut, iya pintar, benang sari. Ya. Kalau sel kelamin betina pada tumbuhan disebut putik, pintar. Jadi nanti benang sari jatuh di atas kepala putik yang disebut penyerbukan. Ya, kalian cek video pembelajaran Legend sebelumnya. Di situ sangat komplit ya. Nah, nanti di bagian-bagian bunga itu meliputi tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, dan putik ya. Jadi, fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan. Pintar. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi buah. Siapa yang tahu di sini apa fungsi buah? Baik, fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpan cadangan makanan dan juga sebagai tempat biji, ya. Nah, di situ nanti juga berfungsi buah untuk membungkus dan melindungi biji supaya tetap aman sehingga bisa berkembang menjadi tumbuhan yang baru. Ya, nah nih biji ya. Selanjutnya adalah biji. Nah, tentu saja biji sebagai calon tumbuhan baru. Gitu anak-anak ya. Baik, yang selanjutnya adalah daun. Nah, pada daun, umumnya daun tumbuhan itu berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Iya benar, karena memiliki klorofil atau zat hijau daun ya. Di mana klorofil ini berfungsi untuk membantu proses fotosintesis, untuk membantu tumbuhan membuat makanannya sendiri. Tentu saja dengan bantuan cahaya matahari, air, dan zat hara ya. Oke. Nah, selain untuk tempat fotosintesis, daun juga sebagai alat untuk bernafas. Karena di bawah daun ada yang dinamakan stomata atau mulut daun ya. Oke, selain itu juga sebagai tempat penguapan. Jadi ada 3 fungsinya. 1, untuk fotosintesis. 2, sebagai tempat pernafasan, pintar. 3, untuk terjadinya penguapan. Nah, terjadinya penguapan ini sangat berguna, terutama untuk tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air ya, seperti teratai, eceng gondok itu penting supaya tetap hidup. Kalau tidak ada penguapan, maka tumbuhan tersebut akan busuk karena terlalu banyak menghisap air. Selanjutnya, batang. Nah, batang juga adalah bagian tumbuhan yang penting. Apa fungsi batang? Iya, yang pertama adalah untuk tempat melekatnya daun, bunga, buah, semua nempel di batang ya. Iya, selain itu juga sebagai pengangkut air dan mineral yang sudah dihisap oleh akar, dihantarkan oleh batang ke seluruh tubuh tanaman ya. Ada juga tumbuhan yang memanfaatkan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Contohnya adalah ketela dan sagu. Ya. Ingat, jadi ada 3 fungsi batang. 1,
tempat melekatnya daun, buah, dan bunga. 2. Mengangkut air mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. 3. Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, nanti ini batang ini dibagi menjadi 3, Nana ya. Ya, ada batang basah, batang berkayu, dan batang rumput. Apa itu Bu batang basah? Adalah batang yang lunak dan berair ya. Contohnya apa? Pernah kamu lihat bayam? Iya, contohnya bayam, kangkung, itu batang basah ya. Kemudian ada yang namanya batang berkayu. Nah, batang ini terdiri dari kayu. Contohnya adalah pohon rambutan. Ada juga disebut batang rumput. Artinya berruas-ruas, berongga. Contohnya padi dan rumput ya. Yang terakhir adalah kita akan membahas fungsi akar ya. Jadi akar itu letaknya pada umumnya di dalam tanah. Ya, ada juga sih akar yang tidak di dalam tanah. Contohnya akar gantung. Coba pernah lihat? Ya, yang ada di pohon beringin itu ya. Itu juga akar. Nah, fungsi akar ini adalah untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah ya, supaya bisa tegak berdiri. Selain itu juga untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Ada loh tanaman yang membuat akar ini untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya tanaman apa saja? Ya, ada wortel, ada lobak, ada ubi kayu. Baik, sekarang anak-anak sudah mengetahui masing-masing fungsinya. Berarti anak-anak sudah bisa dapat menjawab ya pertanyaan ini ya. Siapa yang bisa jawab? Iya, kecuali melakukan proses fotosintesis. Karena proses fotosintesis terjadi di daun pintar. Kenapa bisa terjadi di daun? Karena daun memiliki klorofil. Cerdas. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah terdapat kompetisi menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Di mana materi yang diinginkan adalah penyesuaian diri makhluk hidup. Indikatornya apa? Nanti dikasih ilustrasi atau gambar hewan di mana kalian menjelaskan hasil analisis cara menyesuaikan diri hewan tersebut. Nah, ini juga sudah pernah Legend Chan jelaskan ini di video pembelajaran sebelumnya ya. Linknya ada di sini, bisa kalian langsung klik dan pelajari kembali. Nah, level kognitifnya ini level 3. Jadi anak-anak butuh berpikirnya tingkat tinggi. Ya, di sini sudah Legend Chan memberikan gambar. Siapa yang tahu gambar apa ini? Iya, pintar. Gambar unta. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah adaptasi morfologi pada hewan yang terdapat dalam gambar kecuali. Ingat, kecuali ya. Jadi anak-anak kalau ada kata kecuali, bukan, tidak, dipahami dan dibaca soalnya. Pilih jawaban yang salah, yang bukan diinginkan soal malah ya. Oke. Di sini pilihannya yang pertama bisa kalian baca. Kemudian ada pilihan yang kedua, pilihan yang ketiga, dan pilihan yang keempat. Coba yuk dipikirkan dulu apa ya jawabannya ya. Ya, sudah ada yang bisa menjawab. Iya, kecuali adalah memiliki warna bulu yang gelap untuk menyerap panas matahari. Justru unta itu memiliki bulu yang cerah, ya kan? Bulunya warna orange, gitu, warna yang cerah-cerah. Apa bulu-bulu yang terang itu? Tujuannya tentu saja untuk menangkal panas matahari. Jadi kecuali yang pilihan yang pertama ya. Yang pilihan kedua, ketiga, keempat itu benar. Baik, selanjutnya ya. Di sini masih dengan kompetisi yang sama, tapi indikatornya beda. Indikatornya di sini nanti diberikan ilustrasi gambar tumbuhan, di mana kalian menjelaskan hasil analisis cara penyesuaian diri pada tumbuhan. Nah, bunga apakah ini? Siapa yang tahu?
Iya benar, namanya bunga teratai ya. Pertanyaannya, bagaimana cara tumbuhan pada gambar menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Yuk diingat-ingat, teratai gimana caranya? Ya. Yang pertama adalah memiliki daun yang lebar dan tipis ya. Bisa anak-anak perhatikan. Di situ ada daun yang lebar dan tipis yang ini. Nah, ini ada fungsinya. Fungsinya apa? Untuk mempercepat penguapan. Seperti yang kalian tahu, tumbuhan teratai tinggal di mana? Lingkungannya yang penuh dengan air ya. Banyak airnya. Jadi dia menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang lebar supaya mempercepat penguapan air. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah di bawahnya ini memiliki batang yang berongga untuk jalannya udara ya. Untuk bernafas lebih mudah. Beda dengan eceng gondok. Kalau eceng gondok batangnya berongga untuk mengapung di air ya. Sama fungsinya untuk bernafas juga. Nah, kalau daun eceng gondok ini bukan lebar dan tipis, tapi eceng gondok itu daunnya dilapisi lilin ya, supaya air tidak mudah masuk ke dalam tanamannya. Beda dengan kaktus. Kalau kaktus yang dilapisi lilin apa? Iya, batangnya. Kalau kaktus supaya air yang di dalam batang tidak cepat menguap. Jadi anak-anak butuh pemahaman sampai di situ ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah memiliki akar yang panjang dan kuat sampai ke dasar airnya, atau kalau dia tinggal di sungai ya sampai ke dasar sungai. Fungsinya apa? Supaya tidak terseret arus air ya, tetap berada di tempatnya. Oke, jelas? Baik, kalau jelas kita lanjutkan. Selanjutnya adalah, nah nanti ada kompetensinya membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Nah, anak-anak mulai membuka lagi mengenai daur hidup hewan. Ya, nanti diberikan 2 gambar siklus hidup hewan yang berbeda. Kalian wajib membandingkan, menemukan persamaan dan perbedaan dari siklus kedua hewan yang diberikan. Di sini Legend Can memberikan hewan apa? Ayo tebak, yang sebelah kiri. Iya, yang sebelah kiri ini namanya adalah lalat. Bentar. Jadi ini namanya lalat ya. Lalu yang di sebelah kanannya, yang ini namanya nyamuk. Nah, ada hewan lalat dan hewan nyamuk. Kita lihat yuk, yang diminta soalnya apa sih? Persamaan daur hidup hewan pada gambar di samping. Perhatikan, kecuali, ada kata kecuali. Kita lihat optionnya. Itu option yang pertama, option yang kedua, option yang ketiga, dan option yang keempat. Ya, kalian pahami dulu. Sudah? Baik, Legend Can akan bahas. Legend Can akan berikan pembahasan untuk daur hidup lalat terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada daur hidup lalat. Lalat hidupnya di darat ya. Nih, adult. Adult itu artinya imago. Imago itu artinya dewasa ya, sama ya. Imago itu sama dengan dewasa atau hewan dewasa. Oke. Nah, si lalat ini akan menghasilkan telur. Ya, telur ini akan menetas dalam waktu 8 sampai 24 jam. Cepat ya. Cepat banget. Lalu dia berubah menjadi larva. Nah, larva ini
akan hidup selama 4 sampai 7 hari. Wah, cepat banget cuma seminggu. Lalu dia akan mengubah dirinya menjadi pupa. Di tahap pupa akan dijalani lalat selama 10 sampai 20 hari. Barulah dia berubah menjadi lalat dewasa atau imago. Ini semua prosesnya terjadi di darat ya anak-anak ya. Nah, kalau hewan yang mengalami tahap pupa maka disebut hewan yang mengalami metamorfosis apa? Masih ingat? Sempurna. Pintar. Jadi ini lalat mengalami metamorfosis sempurna. Oke, kita ke selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas daur hidup nyamuk. Ya. Nah, ini daur hidup nyamuk. Daur hidup nyamuk dimulai dari nyamuk dewasa yang hidupnya di mana anak-anak? Di darat ya. Akan bertelur. Telurnya akan berada di air. Lalu telur itu berubah menjadi larva. Larvanya juga ada di air. Berkembang menjadi pupa. Pupanya masih di dalam air ya. Jadi yang warna biru ini adalah air. Sedangkan yang di atasnya ini adalah darat. Oke. Nah, ketika berubah menjadi nyamuk dewasa, maka dia baru hidupnya di darat. Ya. Nah, tadi kalian tahu bahwa nyamuk mengalami tahap pupa. Berarti nyamuk mengalami metamorfosis sempurna. Pintar. Sudah paham? Ya. Baik, kita kembali lagi ke soalnya. Berdasarkan penjelasan yang tadi, berarti anak-anak sudah bisa menjawab. Mana jawaban yang tepat? Iya, kecuali larva hidup di air. Tadi larva lalat adanya di darat. Larva nyamuk adanya di air. Jadi, itu adalah dua hal yang berbeda, bukan merupakan persamaan. Ya, persamaannya adalah di poin 1, 2, dan 4. Paham? Baik, terima kasih anak-anak untuk sudah paham. Selanjutnya adalah ada kompetensi membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di mana materinya cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di sini indikator yang diminta adalah nanti disajikan gambar beberapa tumbuhan. Lalu kalian membandingkan cara perkembangbiakannya ya. Di sini Legend Chen pilihkan soalnya adalah ada 3 tumbuhan. Yuk sebutin. Tumbuhan apakah yang paling kiri ini namanya? Iya betul, ini namanya adalah kentang. Ya. Lalu yang di tengah apa namanya? Ya, yang di tengah adalah bambu. Pintar-pintar nih anak-anak ya. Lalu yang paling kanan adalah wortel. Tip. Nah, apa pertanyaannya ya? Tumbuhan di atas sama-sama mengalami perkembangbiakan vegetatif alami. Ingat, vegetatif alami. Mulai dari paling kiri, berarti mulai dari kentang. Di situ ada poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan poin keempat. Silakan anak-anak pikirkan mana jawaban yang benar. Tining. Ya, jawabannya adalah poin yang B. Jadi kentang ya, kentang itu vegetatif alaminya menggunakan umbi batang. Oke. Bambu menggunakan tunas. Wortel menggunakan umbi akar. Jelas? Baik.
Next. Selanjutnya, ada kompetensi membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, masih sama dengan yang sebelumnya. Namun di sini indikator yang diinginkan adalah kalian akan disajikan beberapa gambar hewan, lalu membandingkan cara perkembangbiakannya. Yuk kita lihat. Nah, di sini ada hewan, 6 hewan. 6 hewan ya. Sudah tahu hewan apa saja ini? Baik, mari kita sebutkan bersama-sama ya. Yang paling kiri namanya ayam. Siapa yang belum pernah lihat ayam? Ya, kalau Legend Chen suka tuh makan ayam goreng, ayam bakar tuh enak tenan. Oke, selanjutnya adalah gajah. Pintar ya. Nah, yang ini ya seahorse atau kuda laut. Tentu saja hidupnya di laut ya. Yang ini siapa yang tahu? Iya, platypus. Ya. Apa sih platypus? Kalian search ya di Google ya, banyak info-info mengenai platypus. Lalu hewan yang kelima, iya yang bunyinya kwek 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 kwek. Nah, kalau lagi ribut tuh bunyinya gitu tuh. Namanya bebek. Kemudian yang terakhir adalah yang bunyinya moo. Iya, pintar. Sapi. Ya, udah jelas ya nama-nama hewannya ya. Baik. Kita lanjutkan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara hewan-hewan tersebut berkembang biak? Coba anak-anak ingat. Ada berapa macam cara perkembangbiakan hewan? Iya, ada ovipar, ovovivipar, dan vivipar ya. Nah, di sini kita lihat ada ayam, ada bebek. Yang manakah ayam dan bebek? Iya, ayam dan bebek adalah secara ovipar atau bertelur ya. Ingat baik-baik. Kemudian tadi ada hewan gajah, ada sapi. Kalau ini secara melahirkan atau vivipar, betul. Lalu selanjutnya ada seahorse atau kuda laut. Dan juga platypus. Ini secara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Nah, kalian bisa cek link video pembelajaran mengenai hal ini. Kalian pelajari lagi, kalian pahami lagi ya. Di situ ada ciri-cirinya. Ada bagaimana hewan-hewan tersebut berkembang biak. Oke. Nah, di sini ada kompetensi menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksinya. Materi yang diinginkan adalah ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Level kognitifnya adalah level 2, di mana indikatornya adalah nanti diberikan beberapa pernyataan yang berkaitan dengan ciri-ciri pubertas, lalu kalian menentukan mana ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Baik, langsung saja. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Ada 5 pernyataannya. Yang pertama, pinggul melebar dan besar. Yang kedua, suara menjadi melengking. Yang ketiga, suara menjadi lebih berat. Yang keempat, mengalami mimpi basah. Dan yang kelima, timbul jerawat. Pertanyaannya adalah, manakah di antara kelima tersebut yang merupakan ciri-ciri pubertas yang dialami oleh laki-laki? Ada yang poin pertama, poin kedua, poin ketiga, dan poin keempat. Coba anak-anak pikirkan dan pahami terlebih dahulu. Untuk poin yang pertama, pinggul melebar dan membesar. Ini merupakan ciri pubertas pada? Iya, betul. Perempuan. Lalu yang kedua, suara melengking. Pintar. Perempuan. Lalu yang ketiga, suara berat. Laki-laki. Pintar. Mengalami mimpi basah. Iya, laki-laki. Timbul jerawat. Ini bisa perempuan dan juga laki. Nah, berarti yang mana jawabannya ini lanjut, Chen? Coba dipikirkan. Jawaban yang benar adalah yang poin ketiga. Yang ketiga, suara menjadi lebih berat. Yang keempat, mengalami mimpi basah dan timbul jerawat. Ya.
Kalau pertanyaannya ciri pubertas pada perempuan, maka kamu menjawab nomor 1, 2, dan 5. Kalau misalnya pertanyaannya ciri-ciri pubertas pada perempuan. Jelas anak-anak? Terima kasih kalian sudah memahami, mempelajari, dan mendalami materi mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Silakan kalian boleh like, share, komen, dan tentu saja subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan juga kalian bisa mendapatkan banyak ilmu dari channel ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, anak-anak yang selalu mendukung Legend Chen, sehingga Legend Chen selalu semangat dalam membuat video untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama di negara Indonesia ini. Salam Legend Chen.